Di sebuah lembaga pelatihan kerja di Jawa Barat, terdapat pelatihan Jepang yang memiliki kebijakan, tantangan, dan harapan yang perlu dianalisis. Selamat pagi semua. Kita baru saja mendapatkan surat dari Kemenaker tentang pembaruan kerjasama Jepang. Tapi sebelum itu, kita perlu memeratakan kebijakan yang ada. Benar Bu, berdasarkan Permenaker Nomor 8 Tahun 2022 ada mandat baru soal kolaborasi internasional. Namun sistem kita masih menggunakan format yang lama, yaitu tahun 2017. Saya sedang meneliti kebijakan itu, Bu. Fokusnya sekarang bukan hanya pada tenaga kerja, tetapi juga pada transfer dan adaptasi teknologi. Nah, betul sekali. Jepang ini sekarang menekankan Technical Intern Training Program. Jadi pelatihan kita itu disesuaikan dengan standar kualifikasi mereka. Baik, jadi langkah pertama yang kita ambil adalah memeratakan kebijakan. Yang pertama ada aturan nasional dari Kemenaker, yang kedua aturan daerah, dan yang terakhir kerjasama dengan Jepang. Kita perlu lihat bagian mana saja yang masih kita perlu perbarui. Nah, dan jangan lupa budaya kerja di Jepang itu sangat disiplin, tanggung jawab, dan juga efisien. Bu, jadi pelatihan ini tujuannya untuk bekerja di Jepang atau hanya untuk sertifikasi di sini? Keduanya, tapi yang lebih penting kita ingin hasilnya bukan hanya sekedar angka, melainkan perubahan nyata di masyarakat. Selamat pagi teman-teman. Nah, hari ini kita mau membahas tentang Kaizen, yaitu budaya kerja ala Jepang. Berarti bukan hanya tentang bahasa saja ya Bu, sikap pekerja di Jepang juga harus kita pelajari. Betul sekali, disiplin itu adalah bentuk penghormatan terhadap waktu dan juga rekan kerja. Tapi kenapa ya Bu, jadwalnya ketat sekali, bahkan waktu makan juga harus diatur sama penitnya. Itu karena sistem kerja di Jepang itu berakar pada efisiensi. LPK menyesuaikan hal tersebut supaya kalian bisa terbiasa secara mental maupun fisiknya. Oh, berarti pelatihan yang ketat ini bukan untuk membatasi kami, tapi untuk melatih kami supaya nanti di Jepang sikap pekerja kami itu teratur. Nah, betul, melatih yang paling penting dalam pelatihan ini bukan cuma kemampuan teknis, tapi disiplin dan juga tanggung jawab. Kalau begitu, kami akan diajarkan cara menerapkan Kaizen di tempat kerja ya Bu. Tentu kita akan belajar untuk mengevaluasi diri sendiri dan juga memperbaiki proses kerja secara bertahap. Nah, besok kita akan mengadakan rapat bersama Kepala BLK dan juga Dinas Ketenagakerjaan serta perwakilan Jepang. Jadi bersiap-siaplah. Nah, jadi kita akan mulai ya pembelajarannya teman-teman. Kaizen. Hasil observasi minggu ini cukup menarik, peserta mulai memahami Kaizen, tetapi sebagian merasa jadwal terlalu padat.
Nah, kita perlu dengar langsung dari mereka besok. Evaluasi ini sangat penting supaya kita tidak hanya meniru Jepang, tapi sesuai konteks kita. Setuju, saya sudah siapkan topik diskusi, termasuk pasca pendampingan pelatihan dan modul adaptasi sosial. Itu bagus, dan bisa dipastikan ya semuanya hadir. Bu, saya lihat dari data BPS tahun 2024, tingkat pengangguran lulusan SMK masih 8,62%, lebih tinggi dibanding lulusan SMA atau sarjana. Berarti pelatihan seperti ini penting sekali. Tapi masih banyak pelatihan yang belum sesuai dengan kebutuhan industri Jepang. Misalnya pelatihan mesin otomatis. Padahal di Jepang sudah menggunakan robotika. Ya, kurikulum memang perlu diperbarui supaya peserta bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Saya juga temukan data dari BMP 2 TKI tahun 2023, hanya 32% peserta lulusan daerah yang berhasil lolos seleksi di Jepang. Berarti ada masalah pada kualitas pelatihan dan sertifikasi. Kalau seperti itu, kita harus berani menyusun argumen baru bahwa pelatihan itu bukan hanya sekedar formalitas, tapi alat mobilitas sosial. Dan itu harus jadi rekomendasi kita ke dinas, seperti itu. Baik Bu, saya buat laporan berdasarkan data-data agar kebijakan kita kuat dan bukan hanya sekedar pikiran. Bagus juga, tapi jangan lupa kita juga perlu mendengar pendapat dari peserta, karena peserta yang tahu persis mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Tahu nggak guys, aku setelah mendengarkan penjelasan tadi tentang Kaizen, aku mulai terbiasa dengan semua itu. Tapi tugasnya banyak banget ya. Iya sih, aku juga ngerasa gitu. Tapi aku jadi penasaran apakah kebijakan ini benar-benar membantu peserta atau meniru sistem Jepang aja ya? Nah, kalau menurutku adaptasi tentang budaya harus diperhatikan karena jangan sampai seperti tekanan. Mungkin itu bisa kalian sampaikan di esok hari ketika rapat karena BLK ingin mendengarkan langsung dari kita sebagai peserta. Nah, iya, boleh. Rekan-rekan, hari ini kita akan membahas hasil monitoring pelatihan dan kami ingin mendengar langsung masukan dari peserta. Bu, apakah kebijakan ini dibuat berdasarkan kebutuhan tenaga kerja di Jepang? Ya, betul sekali. Kurikulum yang kami terapkan itu disusun oleh Menteri Jepang dan Dinas Ketenagakerjaan agar sesuai kebutuhan industri. Kami juga bekerja sama dengan lembaga pendamping Jepang agar peserta mendapat pendampingan langsung di tempat kerja. Masukan yang kalian sampaikan itu sangat penting dan semua hasil evaluasi hari ini akan saya sampaikan ke Dinas dan Mitra Jepang untuk perbaikan kebijakan selanjutnya. Tamu dari Dinas dan Mitra Jepang sudah tiba. Mari kita sambut. Selamat datang Bu dari Dinas Ketenagakerjaan serta perwakilan dari Jepang. Para peserta siap menyampaikan kesan serta pengalaman mereka selama mengikuti pelatihan. Silakan dulu. Selamat pagi, kami datang untuk meninjau pelaksanaan kebijakan pelatihan di LPK ini. Saya senang sekali melihat semangat peserta di sini karena di Jepang kami tidak hanya membutuhkan pekerja yang terampil, tapi juga membutuhkan pekerja yang memahami budaya Jepang. Bu, izin bertanya, berarti kerjasama ini dua arah ya? Kita mempelajari budaya Jepang dan orang Jepang juga mengenal karakter pekerja Indonesia. Betul sekali, kami sangat menghargai semangat gotong royong dan adaptasi kalian. Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Saya rasa hal ini sangat penting
karena banyak dari kami yang ingin memahami bagaimana terjaganya hak dan kesejahteraan tenaga kerja di Jepang. Kekhawatiran itu wajar. Kami juga ingin memastikan kebijakan ini tidak hanya menguntungkan industri, tapi juga memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Karena itu, perusahaan di Jepang mulai membuka orientasi budaya Jepang sebelum peserta itu bekerja. Semua data peserta sudah kami rekap, Bu, termasuk hasil survei adaptasi dan kesiapan kerja. Bagus, LPK ini bisa menjadi contoh program pelatihan kolaboratif yang berbasis bukti. Kami percaya peningkatan kerja itu harus dibarengi dengan peningkatan sikap dan karakter, karena saya melihat semangat itu ada di sini. Kedepannya, kami berharap semakin banyak LPK yang menerapkan pelatihan seperti ini, disiplin, teratur, tapi juga memberikan kenyamanan pada peserta. Kami juga berharap seperti negara membawa keterampilan di Jepang, tetapi juga membawa nilai-nilai baik seperti kebersamaan dan saling menghargai. Baik Ibu, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kerjasama ini tetap berjalan dengan lancar. Terima kasih. Nah, sekarang aku jadi paham bahwa analisis kebijakan itu tidak hanya mengenai aturan, tapi juga mengenai dampak bagi manusia. Kita bagian dari sistem itu loh. Kalau kita bersuara, pelatihan ini bisa lebih baik. Nah, benar Kang. Setiap masukan peserta penting untuk perubahan. Pelatihan ini keras, tapi hasilnya nyata. Semangat untuk kita semua. Semangat! Dari ruang pelatihan hingga dunia kerja, kebijakan bukan sekedar tulisan di atas kertas, melainkan hidup dalam disiplin, kerja keras, dan refleksi peserta. Lembaga pelatihan kerja menjadi saksi bahwa kemajuan lahir dari pemahaman antara kebijakan, manusia, dan budaya kerja. Sebab, pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang keterampilan, tetapi tentang membangun jembatan menuju masa depan yang adil dan manusiawi. End of flashback. Cepet teuing. Jalannya. Perubahan nyatanya. Nyat. Nyat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hasil observasi. Kita orang tertawa aja. Saya astagfirullah.